Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Baalsebul penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Baalsebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Baalsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Nas yang kita renungkan dari ayat 23 dalam kesaksian Lukas pasal 11, di mana dicatat Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Yesus mengusir setan dari seorang yang dibuat bisu. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Ibu mertua saya sedang sakit. Bila saat ini Yesus menyembuhkan dengan mujizatnya, pasti kami akan bersuka cita. Tidak akan bertanya dengan kuasa apa atau meminta bukti yang lain. Ketika orang yang kerasukan atau sakit apapun sembuh, maka tentu itu akan mendatangkan sukacita dan rasa syukur. Tapi peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di dalam perikop ini justru menimbulkan beberapa respons yang tidak menunjukkan sukacita. Ada dua respons dari orang-orang yang melihat dan mengetahui peristiwa tersebut. Yang pertama, respons dari orang yang berpikir dan terkesan menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan menggunakan kuasa Beelzebul. Dengan tuduhan seperti itu menunjukkan bahwa mereka tegas menolak Yesus. Yang kedua, respons dari orang yang ingin mencobai Yesus dengan meminta Yesus memberikan tanda dari sorga yang bisa membuat orang percaya bahwa benar Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa Beelzebul. Dari respons ini sepertinya mereka percaya kepada Yesus, tetapi masih memerlukan penegasan dengan sebuah bukti atau tanda. Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa kalau ia menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan itu, sama saja bahwa ia melawan Beelzebul, sebab ia akan dianggap tidak mendukung Beelzebul.
Bila Yesus berhadapan dengan Beelzebul dengan menggunakan kuasa Beelzebul, sama artinya bahwa Yesus sedang mencerai-beraikan kelompoknya sendiri dan menghancurkannya. Kata Yesus, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus yang mengusir setan bisu bukan dengan kuasa Beelzebul. Ia tidak secara langsung mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Ia hanya mengatakan bila ia mengusir dengan kuasa Allah, orang yang mengalami kuasa Allah atau yang percaya pada kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Selain dari kedua respons tadi, ada respons ketiga yang tidak kalah penting, yaitu respons kita, para pembaca yang percaya bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Allah dan tidak perlu meminta tanda atau bukti dari sorga. Sebab kesembuhan itu sendiri adalah bukti kuasa Allah atas segala kuasa setan dan sakit penyakit. Percaya bahwa kuasa Allah lebih kuat dari kuasa Beelzebul dan kuasa-kuasa lainnya. Kuasa Allah yang membangun, yang menyembuhkan, yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah kita bersama dengan Yesus? Apakah kita bersamanya mengumpulkan dan memperkuat persekutuan kita sebagai warga kerajaan Allah? Kiranya kita dapat mengalami kehadiran kerajaan Allah, mengalami kuasa Allah yang menyembuhkan dan mempersatukan serta mempersaksikannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik semesta, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Khususnya berkat kesembuhan dari penyakit-penyakit yang kami derita, yang kami alami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami mengalami kuasa anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memampukan kami untuk percaya bahwa kuasa-Mu, ya Allah, lebih besar dari semua kuasa yang ada. Biarlah kami selalu percaya kepadamu, kepada kuasa-Mu, kuasa yang membangun, kuasa yang mempersatukan, dan kuasa yang menyembuhkan, tanpa kami harus meminta tanda atau bukti. Ya Allah, mampukan kami untuk selalu berada di dalam-Mu, bersama-Mu, dan tidak melawan Engkau, juga tidak memberontak kepadamu. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk kehidupan dan juga malam ini. Biarlah kami beristirahat dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.